Ya, Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 9, sebelum saya dan kelompok saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Evita Serlia Putri dengan saya sendiri, yang kedua ada Iputu Yudiana, yang ketiga ada Iwayan Kartiasa, yang keempat ada Nimade Sukma Sutami, dan yang terakhir ada Nilu Eva Dewianti. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi hari ini yaitu evidence obat tradisional tumbuhan kunyit pada PCOS sindrom polikistik ovarium. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk waktu dan tempat. Saya persilahkan. baik. Di sini saya sebagai penyaji satu. Latar belakang, sindrom polikistis ovarium atau PCOS adalah kondisi tersaring penyebabnya infertilitas pada wanita. Kriteria mayor dari sindrom ini adalah hiperandrogenisme, hyperinsulinemia, anovulasi kronik, dan polikistis ovarium. PCOS berhubungan dengan meningkatkan risiko kondisi metabolisme seperti diabetes, dislipidemia, obesitas, dan disfungsi endotel. PCOS multifaktorial. Resistensi insulin menjadi salah satu patogenesis yang mendasari PCOS. Resistensi insulin biasanya terjadi pada pasien dengan berat badan melebihi atau obesitas. Pada PCOS, resistensi ini terjadi walaupun wanita yang mengalami penyakit ini tidak memiliki obesitas. Ketika konsentrasi hormon insulin meningkat pada saat pubertas dan dewasa terhadap reaksi timbul balik pada sel hormonen binding globulin atau SHBG dengan menurunkan produksinya di hati dan meningkatkan konsentrasi hormon set di sirkulasi, sehingga insulin akan bekerja secara langsung mempengaruhi sekresi hormon androgen pada ovarium, kemudian memicu perkembangan folikel abnormal yang akan berakibat pada disfungsi ovarium dan gangguan menstruasi. Next. PCOS sendiri merupakan salah satu sindrom yang mampu ditangani. Salah satu cara untuk menangani sindrom ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan obat. Di dalam masyarakat, pada umumnya pengobatan sindrom PCOS atau penyakit lainnya ditangani dengan cara mencari pengobatan alternatif atau sering disebut dengan pengobatan tradisional. Kunyit merupakan salah satu tanaman yang memiliki berbagai macam khasiat. Hal ini terbukti dengan menggunakan kunyit sebagai obat tradisional secara empiris atau turun-temurun di berbagai negara di dunia. Baik digunakan sebagai obat tradisional tunggal maupun campuran dengan tumbuhan lain. Penggunaan tanaman atau obat-obatan tradisional dianggap lebih aman dibandingkan dengan obat-obatan sintetik. Kunyit terbukti memiliki efek antiglikemik dibuktikan dengan penelitian tikus yang diinduksi PCOS mengandung letrozole dan membandingkan klomihan citrat dengan kunyit pada tata laksana PCOS memperlihatkan penurunan gula darah, puasa dan kadar protein lemak dalam darah.
Mekanisme penurunan gula darah dan lemak dihasilkan oleh karena aktivitas antioksida yang dikandung dalam kunyit. Kedua, tujuan. 1. Mengetahui definisi dari PCOS dari kunyit. Kedua, untuk mengetahui kandungan yang terdapat pada kunyit. Ketiga, untuk mengetahui khasiat dari kunyit untuk mengatasi PCOS. Keempat, untuk mengatasi efek samping kunyit untuk kesehatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bab 2, yaitu yang pertama analisis situasi atau isu terkini. Angka kejadian PCOS bervariasi antara 1,8% dan 15% tergantung etnis. Latar belakang dan kriteria yang digunakan manifestasi klinis yang timbul bisa bermacam-macam. Pada dasarnya, PCOS ditandai dengan gangguan siklus menstruasi, kadar hormon androgen, hormon pria pada seorang wanita meningkat. Hal ini ditandai dengan gejala klinis atau dinilai oleh data laboratorium serta bentuk sel telur seperti gambaran kista kecil pada pemeriksaan USG. Next. Walaupun PCOS tidak dapat sembuh secara total, namun terdapat beberapa pilihan pengobatan yang dapat membantu mengurangi gejala penyakit. Salah satunya dengan pengobatan tradisional menggunakan kunyit, karena kunyit sangat baik diabsorpsi di saluran cerna, sehingga sangat baik digunakan per oral. Oleh karena itu, kunyit sangat baik digunakan untuk menurunkan gejala PCOS, sindrom polikistis ovarium atau polikistis ovary syndrome. PCOS adalah yang banyak terjadi pada wanita dan merupakan penyakit endokrin yang heterogen. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian PCOS dan kunyit. Sindrom polikistik ovarium atau PCOS adalah kondisi tersering penyebab infertilitas pada wanita. Kriteria mayor dari sindrom ini adalah hiperthyroidisme, hyperinsulinemia, ovulasi kronik, dan polikistik ovarium. Kunyit merupakan salah satu tanaman yang memiliki berbagai macam khasiat. Hal ini terbukti dengan digunakannya kunyit sebagai obat tradisional secara empiris atau turun-temurun di berbagai negara di dunia, baik digunakan sebagai obat tradisional tunggal maupun campuran dengan tumbuhan lain. Penggunaan tanaman obat-obatan tradisional dianggap lebih aman dibandingkan dengan obat-obatan sintetik. Kunyit atau nama ilmiahnya Curcuma longa memiliki warna kuning yang berasal dari pigmen paleozoik yang banyak dikenal dengan pigmen corominoid. Next. Kandungan yang terdapat pada kunyit. Kunyit mengandung senyawa yang berkhasiat menjadi obat alami yang disebut curcuminoid yang terdiri dari curcumin diplomatan 3-4% merupakan komponen aktif dari kunyit yang berperan untuk menghasilkan warna kuning dan terdiri dari kurkumin 1 94%, kurkumin 2 6%, dan kurkumin 3 0,3%. Kunyit memiliki kandungan kimia yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yaitu curcuminoid yang terdiri dari
destrikumin, dan next. Bidiskrumin dan zat-zat manfaat kunyit sebagai renal protective, hepatoprotective, cardioprotective, agen anti-diabetik, neuroprotective, dan grundoprotective. Oleh karena itu, ekstrak kunyit sering digunakan sebagai agen protektif bagi ovarium dan tata laksana penyakit PCOS. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang ketiga ada khasiat dari kunyit. Kunyit memiliki manfaat sebagai jamu atau obat tradisional untuk berbagai jenis penyakit. Senyawa yang terkandung dalam kunyit yaitu kurkuminoid dan minyak siri mempunyai peran sebagai antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Antioksidan adalah senyawa yang dapat menangkal senyawa-senyawa radikal bebas. Kunyit memiliki manfaat sebagai benteng dari gangguan hormon bernama polycystic ovarium syndrome. Gangguan hormon ini akan membuat secara tidak langsung, kunyit akan membuat sel telur yang tadinya terhambat untuk keluar dari ovarium menjadi lebih mudah. Penyebab utama dari keberhasilan kunyit untuk menghadapi gangguan hormon ini adalah kemampuannya mengatasi inflamasi dan menurunkan resistensi insulin. Olikel cairan dari ovarium sehingga sel telur akan sulit untuk keluar. Nah, kunyit membantu untuk mengatasinya. Kunyit juga berperan dalam mempengaruhi proliferasi sel-sel di ovarium. Sel yang berfungsi untuk proliferasi adalah sel granula. Sel ini menyediakan nutrisi untuk pertumbuhan folikel. Proliferasi sel akan semakin meningkat dengan adanya gangguan pada fungsi ovarium karena proses oksidatif. Adanya stres oksidatif dapat merusak sel-sel pada ovarium baik komponen proteinnya, lemak, bahkan DNA, sehingga terjadi proliferasi sel granula yang abnormal. Adanya enzim-enzim yang kaya akan antioksidan pada kunyit membuat penurunan struktur dan fungsi dari sel granula sehingga mengembalikan fungsi normalnya. Yang keempat, ada efek samping untuk kesehatan tubuh. Kunyit memang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, namun kunyit juga memiliki efek samping bila dikonsumsi secara berlebih. Berikut ini merupakan efek samping dari kunyit. Yang pertama, sakit perut. Kunyit atau hal diketahui bisa menghangatkan tubuh dan menyebabkan peradangan di perut dan pada akhirnya bisa menyebabkan sakit perut dan kram. Yang kedua, resiko mengembangkan batu ginjal. Kunyit mengandung oksalat yang dapat meningkatkan resiko batu ginjal. Oksalat ini meningkatkan kalsium untuk membentuk kalsium oksalat tidak larut yang merupakan penyebab utama batu ginjal. Yang ketiga, dapat menyebabkan mual dan diare. Kurkumin, senyawa aktif yang terdapat pada kunyit cenderung mengganggu saluran cerna yang menyebabkan diare dan mual apabila dikonsumsi berlebih. Yang keempat, dapat menyebabkan reaksi alergi. Anda mungkin alergi terhadap senyawa tertentu yang ada dalam kunyit yang dapat menyebabkan ruam pecah-pecah dan bahkan sesak napas. Reaksi alergi dapat terjadi baik dari konsumsi dan kontak kulit. Yang kelima, kekurangan zat besi. Konsumsi kunyit yang berlebih dapat menghambat penyerapan zat besi. Oleh karena itu, penderita kekurangan zat besi harus berhati-hati untuk tidak menambahkan terlalu banyak kunyit dalam makanan sehari-hari karena dapat menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap zat besi.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bab 4 penutup kesimpulan. Sindrom polikistik ovarium atau PCOS adalah kondisi tersering penyebab infertilitas pada wanita. Kriteria mayor dari sindrom ini adalah hiperandrogenisme, hiperinsulinisme, anovulasi kronik, dan polikistik ovarium. PCOS berhubungan dengan peningkatan resiko kondisi metabolis seperti diabetes, dislipidemia, obesitas, dan disfungsi endotel kunyit, mengandung berbagai efek yang dapat menurunkan sel-sel tumor melalui efek antioksidan, agen antiinflamasi, hipoglikemik, antibakterial, dan antihiperlipidemia, sehingga kunyit dapat membantu menurunkan gejala PCOS. Kunyit kurkuma longga memiliki kandungan yang kaya akan antioksida, agen antiinflamasi, hipoglikemik, antibakterial, dan antihiperlipidemia, sehingga dapat menurunkan faktor pencetus terjadinya sindrom polikistik ovarium dan menurunkan gejalanya. Kunyit atau nama ilmiahnya kurkuma longga memiliki warna kuning yang berasal dari pigmen polyphenolic yang banyak dikenal dengan pigmen kurkuminoid. Kunyit terbukti memiliki efek anti-glikemik, dibuktikan dengan penelitian tikus yang diinduksi PCOS menggunakan letrozole dan membandingkan clomipene citrate dengan kunyit dalam tata laksana PCOS memperlihatkan penurunan gula darah, puasa, dan kadar profil lemak dalam darah. Mekanisme penurunan gula darah dan lemak dihasilkan oleh karena aktivitas antioksidan yang dikandung dalam kunyit. Yang kedua yaitu saran, akan tetapi seperti pada minuman rempah yang dikonsumsi perlu diperhatikan bahwa tanaman herbal ini banyak hanyalah sebagai terapi tambahan dan terapi utama. Oleh karena itu sebaiknya tetap periksakan diri ke dokter dan lakukan pengobatan utama yang dianjurkan oleh dokter. Selanjutnya ada daftar pustaka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.